Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2. Menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan. Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu. Kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur. Di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka. Ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah nggak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya. Kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Orang-orang benar. Bagaimana seluruh hidup. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu dari catatan sejarah-sejarah itu adalah Salmon, salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan Irene, dengan shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaullah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you, warga kerajaan. Amin.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari masing-masing jemaat katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita Yesus Tuhan. Kami mengakui Engkaulah Allah satu-satunya yang kami andalkan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kami, sebagai sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau yang menyembuhkan kami, bahkan Kau yang memulihkan keadaan kami. Di hari-hari seperti ini Tuhan, Engkau penolong yang sangat terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ajaib perbuatan yang Kau lakukan, pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami. Kami bersyukur. Pagi ini sebentar kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Urapi setiap kami, jamah setiap kami, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kami dapat maju berperang menghadapi hal apapun juga. Bersama dengan Tuhan kami akan beroleh kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati dalam ibadah hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama supaya diberkati kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa saudara semua dalam kondisi yang baik, dalam penyertaan Tuhan. Walaupun seperti Daud berkata, sekalipun kita melewati lembah kekelaman, tapi tangan Tuhan, kekuatan Tuhan, gada Tuhan, tongkat Tuhan, itu yang menyertai kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Haleluya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan kita mengenai tema bulan Mei ini, yaitu kolaborasi. Minggu lalu kita belajar mengenai kolaborasi dengan subtema, yaitu konsolidasi atau penyatuan, peleburan, saudara. Nah, setiap kita harus berkolaborasi karena namanya setiap keluarga, gereja, itu pastinya akan menghadapi peperangan sendiri. Dan saya rindu setiap kita memenangi peperangan yang kita mulai bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga waktu saudara melangkah, saudara mendapatkan mujizat. Ada kuasa ilahi, kuasa supranatural yang menyertai setiap kita. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita lihat sama-sama. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai satu subtema konsolidasi, yaitu melebur, menyatu tubuh Kristus, keluarga harus menyatu kalau mau mencapai satu tujuan di depan. Maka tujuan itu harus dimulai dengan satu titik yang namanya konsolidasi, yaitu melebur atau menyatu. Tidak mandang orang tua harus lebih hebat daripada anaknya, gembala harus lebih hebat dari pengerja dan juga, tidak ada kayak begitu. Semua melebur, bekerja bersama, bersatu bersama untuk tujuan ke depan. Kalau keluarga, kita percaya pasti setiap keluarga punya impian, punya mimpi. Nah, itu yang saudara kejar.
Gereja pun punya mimpi. Mimpinya adalah membangun kerajaan Tuhan, yaitu melakukan kepentingan sorga, kepentingan yang Tuhan taruh buat setiap kita untuk ditegakkan. Nah, kalau kita mau mencapai ke sana dengan kemenangan, maka perhatikan mengenai kolaborasi kita pelajari hari ini. Bahasa saya sederhana supaya kita bisa menangkap dengan baik, saudara. Apa yang saya sampaikan itu nancap di hati saudara, dan kita sama-sama berkolaborasi untuk membangun kerajaan Tuhan. Setuju? Katakan yes. Nah, dalam kolaborasi kita ada satu ayat tema buat kita sebagai fondasi kita dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Saya akan ulang kembali untuk menyegarkan ingatan saudara. Dikatakan dalam 1 Korintus 3 pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 saudara, maksudnya 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, dalam kolaborasi ini ada subtema 3 hal yang kita mesti perhatikan. Yang pertama konsolidasi, sudah kita pelajari minggu lalu. Yang kedua bicara sinergi, dan yang ketiga bicara teamwork, saudara. Nah, hari ini saya akan bahas kedua hal tersebut. Kolaborasi dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang berkemenangan, baik di dalam pencapaian untuk keluarga maupun dalam pencapaian untuk gereja Tuhan. Nah, keluarga gereja harus menyatu untuk mencapai tujuan. Demikian tubuh Kristus dan keluarga maupun dalam gerejanya harus saling memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yaitu bicara tentang pesan konsolidasi. Nah, minggu ini kita akan lebih mengarah kepada memfokuskan kepada sinergi dan teamwork sebagai subtema kita. Nah, saya mau ajak saudara untuk kita sama-sama membuka sebagai ayat acuan kita dalam pelajaran hari ini. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat yang ketiga, ya. Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Perhatikan dalam kisah ini, kita mendapat ada satu momen kolaborasi antara Yehuda dan Simeon. Pada waktu mereka menghadapi atau mau memerangi musuh mereka untuk merebut tanah perjanjian yang menjadi jatahnya mereka, saudara, ya, pembagian mereka. Nah, kolaborasi di antara mereka nyata sekali, kelihatan sekali, saudara. Yang pertama kita mau belajar mengenai sinergi dan juga mengenai apa yang dibilang sinergi dan teamwork dalam bekerja bersama untuk memenangkan peperangan. Yang pertama, apa yang dilakukan Yehuda dan Simeon untuk bersinergi dan juga menjadi teamwork yang hebat dan luar biasa. Yang pertama, tidak ada yang lebih hebat. Nah, lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon. Yehuda itu kalau secara sukuis, saudara, Yehuda itu adalah anak pertama. Jadi Yehuda ini adalah kakak daripada Simeon. Harus Yehuda merasa kuat. Ngapain juga minta bantuan Simeon? Gengsi dong, saya kuat. Nah, saudara, yang pertama, Yehuda memberikan satu contoh bagaimana berkolaborasi, bersinergi, berkonsolidasi, dan juga menjadi teamwork yang hebat dalam peperangan dengan pada adiknya Simeon, mengajak dia untuk berperang bersama, tidak merasa diri lebih hebat dan merendahkan diri bersama-sama. Nah, ini penting sekali. Hasil dari doa bangsa Israel yang harusnya maju adalah suku Yehuda. Saya percaya sekalipun Yehuda tidak mengajak Simeon, saudara, dia pasti akan memenangkan pertempuran itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman. Tuhan sendiri yang memilih suku Yehuda untuk maju. Tapi apa yang terjadi? Yehuda tidak besar kepala, melainkan dia mengajak Simeon untuk bekerja sama-sama. Mungkin dia berpikir begini, toh nanti Simeon untuk merebut tanah perjanjian yang adalah wilayahnya dia pun, saya khawatir nanti mungkin dia tidak bisa melakukan itu.
Makanya Yehuda merendahkan diri, mengajak Simeon dengan janji, nanti kalau waktunya kamu, aku bantu kamu. Wah, ini konsolidasi, ini sinergi, ini teamwork, saudara. Nah, disinilah konsolidasi terjadi, melebur menyatu tanpa meributkan siapa yang lebih berhak. Saya berdoa, setiap pelayan Tuhan yang melayani pun harus memiliki hati yang seperti ini. Merasa diri paling hebat, tidak merasa diri paling jago, tidak merasa diri paling luar biasa, tetapi dia mau merendahkan diri bersama dengan yang lain. Untuk apa? Supaya penyatuan terjadi, konsolidasi terjadi, sinergi terjadi, dan juga perhatikan saudara, teamwork yang hebat akan terbentuk. Nah, kalau ini sudah terjadi kolaborasi hebat, maka Alkitab mencatat Yehuda dan Simeon memenangkan pertempuran itu. Haleluya. Itu yang pertama, jangan merasa diri hebat. Yang kedua, Yehuda berkata begini kepada Simeon, majulah bersama-sama dengan aku, undikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Stop dulu ya. Sini terjadi satu suku ya bersatu. Nah, ini penyatuan, ini konsolidasi terjadi, dan akan membuat kekuatan menjadi lebih besar. Betul nggak? Kalau satu orang sama dua orang pasti beda tenaganya, saudara. Nah, ini satu suku dengan dua suku melebur jadi satu, kekuatannya akan menjadi lebih hebat. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan, pepatah kita nih di Indonesia mengatakan satu lidi mudah dipatahkan, tapi sapu lidi itu sulit dipatahkan. Nah, kalau satu lidi dipakai buat nyapu juga nggak bisa, saudara. Tapi kalau segenggam lidi menjadi sapu, itu sampah akan dengan mudah dibersihkan. Nah, itulah kekuatan sinergi. Pada waktu kita bersinergi, kekuatan si A dengan kekuatan si B menjadi satu, maka daya kuatnya akan jadi berlipat kali ganda. Nah, kita tidak bisa sendirian. Saat ini kita tidak bisa sendirian, saudara. Udah nggak zaman lagi kita melayani sendiri-sendiri dengan kekuatan sendiri, dan zaman lagi kita harus melayani bersama-sama. Saya bisa aja melayani secara online seperti ini sendirian tanpa Dani, saya bisa. Tapi kalau dengan Dani kan jadi lebih enak, saudara. Ada musiknya, saya nyanyi juga nggak mikir kuncinya di mana, saudara. Kita bisa enjoy, saling melengkapi. Nah, itu sinergi. Hal ini juga berlaku saat kita berdoa bersama di rumah doa. Kita berkonsolidasi dan kita juga bersinergi, dan kita juga menjadi teamwork yang hebat dan kuat. Pada waktu kita berdoa bersama-sama, Alkitab sudah memberikan contoh. Pada waktu murid-murid 120 orang berdoa di atas loteng, maka lawatan Tuhan terjadi. Nah, demikian pula waktu kita berkumpul di rumah doa, di menara penjaga, di menara pengintai, di Mispa, maka apa yang terjadi? Kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Karena itu saya undang saudara, ayo kita bersinergi bersama-sama di rumah doa. Kita jadi teamwork yang hebat dan kuat di rumah doa untuk membangun kerajaan Tuhan di kota ini. Dan ini pun bisa terjadi kolaborasi di dalam mesbah keluarga saudara. Siapa yang belum bangun mesbah keluarga? Saya rindu saudara membangun mesbah keluarga. Pada waktu kita membangun mesbah keluarga, maka kita bersama keluarga, suami, istri, anak-anak itu bersinergi saudara. Kekuatan akan jadi lebih besar, dan apa yang didoakan pasti akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, dalam setiap melayani di ministry apapun, kalau kita melakukan hal ini pun, maka dampaknya akan lebih besar. Karena itu betapa penting sinergi. Sinergi itu adalah melipat gandakan kekuatan kita. Teamwork artinya bekerja bersama-sama. Maka hasilnya pasti berbeda di saat kita melakukan pekerjaan dengan sendirian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai teamwork, saudara.
Yehuda berkata begini kepada Simeon selanjutnya, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan, sistem kerjasama adalah saling memberi keuntungan. Saya ulangi ya, sistem kerjasama atau teamwork adalah saling memberi keuntungan. Yehuda dan Simeon membuat kesepakatan untuk saling dukung dalam merebut tanah perjanjian, saudara. Jadi ini saling menolong, saling membantu. Nah, harusnya setiap kita pegang teguh prinsip ini. Melayani Tuhan adalah bekerja sama dengan tim untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, melayani Tuhan adalah bekerja sama dengan teamwork, ya saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju katakan amin? Nah ya, jadi 3 hal ini yang kita bahas mengenai kolaborasi, ada konsolidasi di situ, peleburan, penyatuan, ada sinergi di situ, penyatuan 2 kekuatan atau lebih menjadi lebih besar sehingga akan berdampak lebih dahsyat, dan ada teamwork di situ. Apa yang bisa dikerjakan bersama-sama pasti akan selesai dengan lebih cepat, pasti akan selesai dengan lebih baik, saudara. Yes. Nah, saya mau ajak saudara untuk memperhatikan apa yang terjadi saat kita berkolaborasi. Ya kan? Pada waktu kita berkolaborasi, ayat 4 dari pembacaan firman Tuhan Hakim Hakim ini, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dengan besek 10.000 orang banyaknya. Perhatikan, kemenangan besar terjadi waktu kolaborasi ini diciptakan, saudara. Waktu kolaborasi ini terjadi, kemenangan besar akan terjadi. Nah, biarlah setiap kita fokus untuk membangun kerajaan Allah di kota ini dan bersiaplah untuk menuai. Bangunlah keluarga saudara. Berkolaborasilah dalam keluarga. Berkolaborasilah di dalam pelayananmu. Semua dengan satu tujuan, hanya untuk menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Engkau turut bekerja dalam segala hal. Kalau hari ini kami belajar mengenai kolaborasi yang Tuhan ajarkan bagaimana untuk memenangkan peperangan, baik dalam area keluarga kami, baik dalam area gereja. Engkau mengajari kami untuk memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapak. Biar firman ini memberkati setiap umat, dan kami bukan orang-orang yang kalah. Sekalipun di masa COVID-19 ini kami tetap terpaksa harus stay at home, tetapi kami tetap memiliki kemenangan demi kemenangan dalam Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan pulihkan, sehingga setiap kami boleh bersama-sama membangun mesbah keluarga. Disitulah kolaborasi terjadi, dan waktu kami memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa bersama-sama, kemenangan besar akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami serahkan bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Berkati Bapak Presiden dan seluruh staf pemerintahan yang bekerja keras hari-hari ini untuk mencegah penyebaran virus corona semakin meluas. Beri kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya kami dapat bersama-sama bersahati dengan satu tujuan untuk menghentikan penyebaran virus corona dengan hidup sadar akan penyebaran virus ini dan betapa bahayanya virus ini, Tuhan. Kami tahu semua ada dalam kendali Tuhan. Karena itu kami berkati bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk gereja. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan buat. Penyertaan-Mu yang ajaib untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Gereja-Mu kami serahkan dalam tangan. Dan Tuhan, kami rindu untuk bersekutu bersama-sama seperti dulu lagi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, waktu Tuhan akan terjadi untuk bangsa ini. Virus corona akan terhenti penyebarannya di Indonesia. Seluruh pasien sembuh, tim medis dalam perlindungan Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur pulihkan bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kau memberkati keluarga demi keluarga. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Tuhan menjagai, melindungi setiap keluarga, memberikan kesehatan buat setiap kami, biar sukacita daripada Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Mari angkat tangan saudara sama-sama, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pesan Tuhan untuk bulan ini adalah kolaborasi. Berkolaborasi dengan keluargamu untuk mencapai janji Tuhan buat keluargamu. Berkolaborasilah dalam pelayanan supaya gereja Tuhan semakin kuat ditegakkan, kerajaan yang nyata atas kota ini. Mari angkat kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Kiranya Tuhan memelihara keluargamu. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, ada anugerah dan berkat Tuhan. Kemana kau pergi kau akan beruntung, terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Saudara, saya memberikan pengumuman buat kita. Hari Selasa kita akan doa bersama-sama melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Nanti akan diatur oleh Jere. Dan biar ini menjadi berkat untuk setiap kita, ayo nyalakan kembali api doa saudara, jangan padam, biar kita sama-sama tetap bersukacita. Kolaborasi di dalam doa supaya kita berdoa bersama-sama untuk COVID-19 selesai di Indonesia, dan kita akan bersama-sama bersukacita. Waktunya tiba, kita akan berkumpul kembali untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. God bless you all. Haleluya. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, penuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku.